Lukas pasal 19 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapatkan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah demikian, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Dan ketika ia dekat Yerusalem, tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang diperlukan untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dengan segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan seluruh pendudukmu. Dan pada kota tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saya mau bagi kepada kita semua lewat makna dari Palm Sunday atau Minggu Palem, yang dimana baru saja ayat-ayat tersebut kita dengar. Yang pertama, makna daripada Palm Sunday yang membantu kita bisa melewati masa badai, masa krisis. Yang pertama, Yesus tidak menolak rencana Bapa, yaitu dengan sengaja masuk ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya. Yang menarik, Yesus tidak menolak rencana Bapa, yaitu dengan sengaja dia masuk ke kota Yerusalem untuk menyerahkan dirinya. Lukas pasal 19 ayat 28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, setelah Yesus mengatakan semua itu, mengajar di Galilea, mengajar di Yeriko, mengajar di Betania, menyembuhkan banyak orang, bahkan membangkitkan Lazarus. Setelah semua itu selesai, Yesus mendahului mereka, itu orang-orang tersebut, dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kita tahu bahwa Yesus punya kronologis kehidupan. Yang pertama, bahwa dia lahir di Bethlehem, dan dia di Bethlehem itu ada 2 tahun lamanya. Dan kemudian setelah itu dia pergi ke Mesir untuk mengungsi dari kejaran Raja Herodes, dan tinggal di Mesir tepatnya 3 tahun 11 bulan atau 4 tahun. Dan kemudian setelah itu dia pergi ke Nazaret setelah Herodes yang hendak membunuhnya mati, dan tinggal di Nazaret sekitar 24 tahun karena membantu keluarganya. Sejak Yesus masih remaja, Yusuf telah dipanggil Tuhan sehingga dia harus menopang rumah tangga atau keluarga daripada Yusuf, Maria, dan juga saudara-saudaranya. Dan setelah usia 30 tahun, Yesus banyak sekali melayani di Galilea. Nah, selama 3 tahun dia melayani di Galilea untuk mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Nah, setelah lewat 3 tahun, Yesus kemudian sengaja untuk pergi ke kota Yerusalem 6 bulan terakhir masa hidupnya, untuk dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Yang menarik adalah setelah Yesus sudah menyelesaikan semua pengajarannya, bahkan menolong begitu banyak orang, bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian, dia mengambil keputusan untuk pergi masuk ke kota Yerusalem. Padahal Yesus punya kesempatan untuk pergi dari kota Yerusalem atau menghilang dari Israel. Karena kita tahu bahwa Yesus pernah
didapatkan ketika orang-orang melempar batu, Yesus menghilang. Yesus bisa saja menghindar dari kota Yerusalem untuk tidak jadi mati. Tapi yang saya pelajari ternyata Yesus tahu bahwa ini rencana Bapa untuk dia masuk ke Yerusalem. Sebab kalau dia nggak masuk ke Yerusalem, dia tidak jadi ditangkap. Jadi tujuan dia masuk ke Yerusalem bukan untuk dipuji, bukan untuk dielukan, bukan untuk dimuliakan. Itu cuma bonus. Tapi tujuan utama Yesus masuk kota Yerusalem yaitu dia menyerahkan dirinya kepada orang-orang Romawi, kepada para penyamun, kepada orang-orang Farisi yang hendak untuk membunuhnya, untuk menebus dosa kita. Satu gambaran bahwa di balik masalah selalu ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia. Di balik masalah selalu ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia. Tidak ada terang tanpa badai. Tidak ada promosi tanpa direndahkan. Tidak ada kesembuhan tanpa mengalami sakit penyakit terlebih dahulu. Tidak ada mujizat keuangan kalau kita nggak pernah mengalami kekurangan. Selalu rencana Tuhan sebelumnya diawali oleh yang namanya problem. Mungkin kita sedang menghadapi problem karena kehilangan pekerjaan saat ini. Atau mungkin kita sekarang ini sudah tidak bisa lagi jalan dalam bisnis. Sehingga kita dalam keadaan seperti ini tidak ada harapan. Tapi ketahuilah, jangan pernah menolak problem yang sedang kita hadapi. Karena setelah problem ini berakhir, sebetulnya ada rencana Bapa yang tersedia di depan kita. Itu rencana yang mulia, rencana yang baik, itu rencana bukan kecelakaan. Yang menarik Bapak Ibu dan sahabat saya, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang menarik di sini dikatakan dalam Roma 8:28 yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kata Allah turut bekerja dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani artinya synergio, yang artinya dalam bahasa Inggris adalah sinergi. Kita tahu bahwa sinergi adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan pelipat gandaan kekuatan. Sinergi adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan pelipat gandaan kekuatan. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika kita bekerja untuk bisa melewati masa krisis, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita nggak pernah mengalami masalah, maka kita mungkin tidak bisa lihat cara Allah bekerja. Kalau hidup ini nyaman, semua serba terjamin, kita nggak pernah sakit, rumah tangga selalu bahagia, kita bisa mampu bayar semua billing, semua biaya hidup, bahkan kita nggak pernah ngalami yang namanya macet di jalan, semua serba tersedia. Betapa hambarnya hidup ini. Justru Dia adalah sutradara yang sejati. Kalau kita nonton film action, kalau nggak ada musuh, kalau nggak ada lawan, maka film itu bukan lagi film action. Film itu nggak akan bisa menggairahkan kita. Film itu nggak akan bisa mengentertainment kita. Justru lewat masalah Allah bersinergi dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tugas kita adalah jangan give up, jangan menyerah, jangan mundur, jangan kecewa, jangan sedih, tapi hadapilah, karena pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak pernah melebihi kekuatanmu, sebab Tuhan beri jalan keluar. Artinya jangan keluar, jangan menyerah sampai Dia membuka jalan bagimu. Tugas kita adalah terus maju. Tugas kita adalah mengasihi Tuhan. Tugas kita adalah mengandalkan Dia. Maka ada pintu yang terbuka, maka ada berkat Tuhan tercurah. Maka apa yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita pikirkan, gak pernah timbul dalam hati, Tuhan semua siapkan yang terbaik bagi kita yang mengasihi Dia. Buktinya dalam masa-masa COVID-19 ini, begitu banyak orang jadi lebih kreatif. Bisnis mereka nggak jalan, tapi mereka bikin bisnis yang baru, yaitu bisnis masker. Buka bisnis yang baru, yaitu bisnis APD. Buka bisnis yang baru, yaitu bisnis online makanan. Luar biasa sekali. Justru dengan ada COVID-19 ini membuat kita di rumah, wow, membuat kita lebih sehat. Karena kita udah nggak terlalu banyak kesibukan di luar. Membuat kita punya hubungan dengan keluarga lebih mesra. Bahkan mau hubungan kita sama Tuhan lebih dekat. Bahkan beberapa negara yang harus dikarantina, mereka nggak bisa buat apa-apa, justru mereka ingat Tuhan. Bahkan beberapa orang-orang ateis, termasuk dokter ateis yang ada di Italia, akhirnya membuka hati, mengundang Tuhan dalam hidupnya. Kita bisa melihat terjadi balik badai ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah menghancurkan kita. Rencana Tuhan membuat kita dewasa. Rencana Tuhan membuat kita elegan. Rencana Tuhan membentuk
membentuk tabiat kita lebih rendah hati, lebih sabar, lebih mengandalkan Tuhan, lebih baik. Kita bisa lihat kronologis kehidupan Yusuf, di mana Yusuf mengalami begitu banyak musibah dan badai dalam hidupnya, tapi Allah turut bekerja. Sinergi Allah bekerja ketika sekalipun Yusuf mengalami badai. Yang pertama, saudara-saudara Yusuf melempar Yusuf ke dalam sumur. Apakah nyaman? Tidak nyaman. Dibuang di dalam sumur yang kering. Itu pasti tulang patah-patah, berdarah-darah. Yusuf tidak bisa lagi berseru kepada ayahnya, minta tolong. Justru ketika Yusuf masuk dalam sumur, dia cuma bisa mengucap syukur. Ketika Yusuf masuk dalam sumur, dia cuma bisa mengandalkan dan berseru kepada Tuhan. Yang berikutnya kita bisa melihat saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf untuk mendapatkan uang. Dijualnya kepada orang Midian untuk dia bisa mendapatkan uang. Berikutnya kita bisa melihat bahwa kehidupan Yusuf begitu nggak nyaman, begitu comfortable, begitu sulitnya. Berikutnya orang Midian menjual Yusuf sebagai budak kepada Potifar di Mesir. Apakah dijual itu anak? Nggak enak. Budak itu nggak punya privacy, nggak ada waktu untuk istirahat, kerja tanpa dibayar. Tidak ada waktu untuk bisa cek email, tidak ada waktu untuk balas WA, kerja tanpa dibayar, siap sedia untuk melayani tuannya, kerja jadi budak tanpa dibayar. Dan kemudian Yusuf juga mengalami badai berikutnya, dia harus dimasukkan dalam penjara oleh Potifar. Dan kemudian di dalam penjara Yusuf berbuat baik kepada banyak orang, termasuk kepala juru roti dan kepala juru minum. Tapi kemudian ternyata jasa dan kebaikan Yusuf diabaikan. Apakah Yusuf merasa nyaman? Tidak nyaman sama sekali. Kemudian setelah itu Yusuf dalam penjara. Ketika Yusuf dalam penjara, Yusuf menerjemahkan mimpi, yaitu Firaun. Dan Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri atas negara adik kuasa waktu itu, yaitu Mesir. Apakah dia cukup nyaman? Dia mengalami badai berikutnya, yaitu 7 tahun masa kelaparan. Tapi yang menarik, Allah turut bekerja sehingga akhirnya menyelamatkan Yusuf dan mengangkat Yusuf menjadi pemimpin dan menolong dunia dari krisis masa pangan global, dan bahkan dia menolong keluarganya. Kita bisa melihat ternyata di balik badai selalu ada rencana Tuhan. Hari-hari ini kita seringkali dalam masa karantina menggunakan aplikasi Zoom. Zoom ternyata hari ini booming sekali. Dalam 3 bulan terakhir telah menguruk keuntungan 66 triliun rupiah atau 4 juta dolar. Dan ternyata Zoom didirikan oleh seorang Chinese bernama Eric Yuan. Sejarah Eric Yuan lahir dari keluarga yang biasa saja. Di usia 49 tahun setelah dia lulus dari kuliah matematika dan teknik, ayahnya bekerja sebagai seorang pekerja tambang. Dia kemudian merantau pergi ke Jepang, bekerja di Jepang selama 4 tahun. Dan kemudian dia pergi lagi merantau ke Amerika sampai ditolak 8 kali visanya untuk bisa diterima masuk di Amerika. Tapi dia terus berjuang walaupun badai dia harus hadapi. Walaupun penolakan dia harus hadapi. Dan waktu dia di Amerika, dia bekerja di perusahaan Cisco IT, di mana dia sebagai coding. Lama-kelamaan dia dipromosikan menjadi vice president di Cisco Company. Dan 2011 dia rindu sekali untuk membuat satu aplikasi di mana dia bisa terhubung dengan pacarnya yang ada di China. Karena dia mampu bisa pergi ke China 1 tahun 2 kali di hari cutinya, dan perjalanan cukup panjang 10 jam. Dia membayangkan seandainya ada satu aplikasi di mana saya bisa berhubungan, berkontak dengan keluarga saya, dengan calon pasangan saya yang ada di China. Ini akan mempermudah untuk rasa rindu terobati. Dan kemudian dia mulai bikin satu aplikasi namanya Zoom. Dan kemudian dia ajukan kepada pimpinannya di perusahaan Cisco IT Company. Dan perusahaan tersebut menolaknya. 2011 akhirnya putuskan keluar dari perusahaan tersebut. Dan kemudian dia coba galang dana. Dia coba pinjam uang oleh keluarganya, saudara-saudara dan teman-temannya. Dan kemudian yang menarik, 2014 setelah dirilis aplikasi Zoom, mulai ada 10 juta pengguna aplikasi tersebut. Tahun depannya 2015 mulai ada 30 juta pengguna aplikasi tersebut. Dan 2017 dia masuk salah satu menjadi startup bisnis unicorn yang terbaik juga, salah satu di dunia. Dan sekarang perusahaan-perusahaan besar seperti Uber, seperti perusahaan Samsung, mereka terkonek menjadi nasabah atau menjadi klien dari perusahaan Zoom. Dan baru-baru ini dalam waktu 3 bulan dia menguruk keuntungan 4 juta dolar atau 66 triliun rupiah. Satu gambaran bahwa di balik badai selalu ada rencana Tuhan. Karena iblis tidak bisa menghancurkan kita lewat badai. Karena Tuhan bisa mengubahnya jadi kebaikan. Manusia boleh merekarkai jahat kepada kita, tapi Tuhan sanggupnya mengubah menjadi kebaikan.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.